Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai reaksi hidroborasi oksidasi alkena. Materi yang akan dibahas antara lain, pertama, definisi hidroborasi oksidasi alkena yang akan disampaikan oleh Taptila Oktarinila, kemudian stereokimia hidroborasi oksidasi alkena yang akan disampaikan oleh Hafidh Holik, dan yang terakhir adalah mekanisme reaksi hidroborasi oksidasi alkena yang terbagi menjadi dua subbab, yakni adisi borana kepada alkena yang akan disampaikan oleh Laviona Tiara Kurniasari dan tahap oksidasi dalam hidroborasi oksidasi dari 1-metil siklopentena yang akan disampaikan oleh Riza Umami. Halo semua, saya Taptila Oktarinila yang pada video ini akan menyampaikan materi mengenai definisi dari hidroborasi oksidasi alkena. Jadi, pada mulanya, dengan melalui regioselektivitas aturan Markovnikov, suatu alkena diubah menjadi alkohol oleh hidrasi yang dikatalisis oleh suatu asam. Namun, reaksi tersebut kadangkala membutuhkan suatu alkohol yang memiliki struktur sesuai dengan hidrasi alkena tersebut. Hal ini menyebabkan regioselektivitasnya akan tampak berlawanan dengan aturan Markovnikov itu sendiri. Artinya, spesi H oleh pereaksi tidak terikat pada atom C rangkap yang mengikat atom H paling banyak, melainkan sebaliknya. Nah, rangkaian reaksi atau metode sintesis tersebutlah yang dikenal dengan reaksi hidroborasi oksidasi. Metode sintesis ini dikembangkan oleh Profesor Herbert C. Brown dan rekan kerjanya di Universitas Purdue pada tahun 1950-an. Penelitian ini merupakan bagian dari program Dewan yang dirancang untuk menerapkan reagen yang mengandung boron untuk sintesis kimia organik. Atas pencapaiannya ini, Profesor Herbert C. Brown menerima hadiah Nobel pada bidang kimia di tahun 1979. Oke, lanjut ya. Jadi, sebenarnya reaksi hidroborasi oksidasi ini merupakan gabungan dari dua macam reaksi, yakni reaksi hidroborasi dan reaksi oksidasi. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama adalah hidroborasi. Jadi, hidroborasi merupakan suatu reaksi dengan boron hidrida yang ditambahkan pada ikatan antara karbon dengan karbon. Boron hidrida itu sendiri merupakan suatu senyawa dengan tipe R2BH. Hasil dari reaksi ini adalah suatu senyawa dengan ikatan baru berupa ikatan karbon dengan hidrogen dan ikatan antara karbon dengan karbon. Contohnya dapat diamati pada reaksi antara alkena dan boron hidrida yang menghasilkan senyawa organoboran. Pada reaksi tersebut, spesi H pada senyawa boron hidrida akan putus dan menempel atau terikat pada atom C dalam alkena yang mengikat atom H paling sedikit, sedangkan spesi R2B dari boron hidridanya akan terikat di atom C pada alkena yang mengikat atom H paling banyak. Selanjutnya, akan dibahas mengenai reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu sendiri merupakan suatu reaksi kimia yang ditandai dengan naiknya bilangan oksidasi. Nah, setelah alkena ini dilakukan hidroborasi, organoborana yang dihasilkan selanjutnya dioksidasi dengan hidrogen peroksida dalam suatu larutan yang bersifat basa. Tahapannya adalah hidrogen peroksida akan berlaku sebagai zat pengoksidasi dan organoboran akan diubah menjadi alkohol. Persamaan reaksinya dapat dilihat pada gambar.
Kombinasi dari hidroborasi dan oksidasi ini menyebabkan hidrasi keseluruhan pada alkena. Hidrogen yang terikat pada karbon di senyawa alkoholnya berasal dari organoboran dan gugus hidroksilnya berasal dari hidrogen peroksida. Selanjutnya akan dibahas mengenai reaksi hidroborasi oksidasi pada satu dekena. Boron hidrida yang sering digunakan untuk reaksi ini adalah diborana. Diborana direaksikan dengan satu dekena menghasilkan tridesil borana sesuai dengan persamaan reaksi yang seimbang. Persamaan reaksinya dapat dilihat pada gambar. Diglime itu sendiri merupakan suatu pelarut dengan kepanjangan dietil glikol dimetil eter yang memiliki rumus kimia CH3O, CH2, CH2, O, CH3, CH2, O, CH3. Terdapat kecenderungan untuk boron terikat pada karbon yang kurang tersubstitusi dari ikatan rangkap. Oleh karenanya, atom diborana akan terikat pada C2 dari satu dekena dan boron ke C nomor 1. Hal ini merupakan suatu efek sterik. Oksidasi tridesil borana nantinya akan menghasilkan 1 dekanol. Hasilnya ini adalah konversi alkena menjadi alkohol dengan regioselektivitas yang berlawanan dengan hidrasi yang dikatalisis oleh asam. Reaksi gabungan antara hidroborasi dan oksidasi biasanya ditulis dalam satu persamaan reaksi dengan operasi yang diberi nomor secara berurut atas dan di bawah tanda panah. Persamaan reaksi lengkapnya bisa dilihat pada gambar. Di sini saya akan menjelaskan tentang stereokimia hidroborasi oksidasi. Di sini disebutkan aspek kedua dari hidroborasi oksidasi menyangkut stereokimianya. Seperti yang akan saya ilustrasikan nanti pada kasus 1-metil siklopentana. H dan OH ditambahkan pada sisi yang sama dari ikatan rangkap. Dapat dilihat pada contoh reaksinya ini, ya kan? Nah, untuk secara keseluruhan, reaksi ini akan mengarah pada penambahan unsur-unsur air ke ikatan rangkap. Nah, fakta ini memiliki pengaruh penting pada mekanisme proses. Hidroborasi ini mengalami adisi secara berbeda, dan pada reaksi ini pada reaksi yang akan saya tunjukkan nanti itu akan menggunakan boron hidrida. Lanjut. Nah, disebutkan bila borana mengadisi suatu ikatan rangkap, atom boron dan ion hidrida akan terikat pada kedua atom karbon dari ikatan rangkap secara serempak atau simultaneously. Hasilnya ialah bahwa B dan H harus ditambahkan dari satu sisi dari ikatan rangkap itu. Suatu reaksi adisi dalam mana dua spesies mengadisi pada satu sisi disebut cis adisi atau sin adisi. Dalam kurung, sin seperti cis berarti sisi atau muka yang sama. Nah, ini contoh dari suatu sin adisi, contohnya. Nah, alkena diketahui memiliki rapatan elektron yang lebih besar dari ikatan sigma, sehingga berperan sebagai nukleofil, di mana nanti akan menyerang pusat yang bermuatan positif yaitu boron. Ini boron. Dan boron akan berperan sebagai elektrofil. Nah, reaksi ini berlangsung secara serempak. Apabila senyawa alkena, ini kan senyawa alkena, reaksi dengan boron hidrida, maka akan menghasilkan alkana. Nah, pertama, untuk mekanismenya ya. Pertama, ikatan pi, ini ikatan pi, akan menyerang unsur muatan positif yaitu boron. Boron bermuatan positif. Pada saat yang sama, hidrogen yang bermuatan negatif akan langsung menyerang karbon alkena yang satunya, sehingga akan menghasilkan keadaan transisi. Ini keadaan transisi. Nah,
keadaan transisi ini tidak bisa dipisahkan, sehingga reaksi akan lebih lanjut menghasilkan senyawa seperti ini. Jadi, ketika keadaan transisi, maka ikatan pi akan menyerang boron dan terbentuk ikatan karbon antara karbon dan boron. Nah, pada saat yang sama, hidrogen akan melepas diri dari boron dan akan menyerang karbon yang satunya. Makanya disebut ikatan rangka secara serempak. Nah, selanjutnya, jika produk adisi mampu memiliki isometri geometri, maka misal produk adisi menggunakan 1-metil-1 sikloheksana, maka B dan H akan cis satu sama lain dalam produk itu. Nah, misal pada suatu senyawa 1-metil-1 sikloheksana, ketika direaksikan dengan boron hidrida, itu akan menghasilkan alkil borana. Atau misal kita ambil contoh yang lain dengan propana, maka akan menghasilkan trialkil borana. Nah, untuk mekanisme reaksinya sendiri sama seperti yang tadi, di mana akan melewati keadaan transisi terlebih dahulu antara melepaskan ikatan pi dan akan membentuk ikatan sigma yang baru, 2 ikatan sigma yang baru. Namun alkil borana ini tidak bisa diisolasi, tidak bisa langsung dipisahkan, akan tapi akan diolah kembali menggunakan reagen yang lain. Ambil contoh semisal dengan reagen peroksida. Nah, disebutkan bila suatu organoboran selanjutnya dioksidasi akan menjadi alkohol, gugus hidroksil akan mengambil posisi yang sama dengan atom boron yang digantikan, yakni dengan retensi konfigurasi pada karbon itu. Nah, alkil borana atau trialkil borana ini akan bereaksi dengan H2O2 dalam keadaan basah, makanya menggunakan NOH kan, di mana keadaan ini membutuhkan pelarut tetrahidrofuran atau THF yang sudah disebutkan tadi, ini sudah di sini, sehingga dapat menghasilkan senyawa alkohol. Nah, mekanismenya sendiri, untuk mekanismenya sendiri, dia pertama-tama H2O2 yang akan dikatalisis dengan basa atau OH yang tadi dalam keadaan basa akan menghasilkan hidrogen peroksida. Lalu hidrogen peroksida ini akan bereaksi dengan boron. Nah, ketika boron menerima satu pasang elektron, ini kan pasang elektron dari hidrogen peroksida ini, maka akan menyebabkan muatan negatif sehingga menjadikannya tidak stabil. Nah, dikarenakan tidak stabil, maka salah satu alkil akan menyerang O dan hidroksida akan dilepaskan. Hidroksida OH ini akan dilepaskan sehingga didapatkan reaksi seperti ini. Nah, konfigurasi ini dipertahankan karena oksidasi berlangsung dengan geseran 1,2 dalam segi mirip dengan penataan ulang dari karbokation. Lalu akan dilanjutkan dengan hidrolisis ikatan BO sehingga akan menghasilkan alkohol. Nah, ikatan BO sendiri tidak akan mengalami perubahan dalam hidrolisis ini. Saya Laviona Tiara Kurniasari akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi hidroborasi oksidasi. Adisi borana pada alkena. Borana bereaksi dengan cepat dan kuantitatif dengan alkena, membentuk organoborana R3B. Reaksi keseluruhan merupakan hasil 3 tahap reaksi yang terpisah. Dalam tiap tahap, satu gugus alkil ditambahkan pada borana sampai ketiga-tiga atom hidrogen digantikan oleh gugus alkil. Deretan reaksi ini disebut hidroborasi. Tahap 1. Molekul borana BH3 yang menyerang alkena. Elektron mengalir dari orbital pi dari alkena ke orbital 20 boron. Kompleks pi terbentuk. Tahap 2. Kompleks pi disusun kembali menjadi organoborana
hidrogen bermigrasi dari boron ke karbon, membawa serta 2 elektron dalam ikatannya dengan boron. Mengembangkan keadaan transisi untuk ini, proses ditunjukkan dalam 2A dan transformasi ke organoborana ditunjukkan pada 2B. Oke teman-teman, saya Reza Umami akan menjelaskan mengenai tahap oksidasi dalam hidroboraksi oksidasi dari 1-metil siklopentana. Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah reaksi hidroborasi yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Pada tahap ini akan menjelaskan bahwa organoboran yang telah terbentuk dari reaksi hidroborasi mudah dioksidasi menjadi alkohol oleh hidrogen peroksida dalam suasana basah. Lalu, bagaimana tahapan reaksinya? Tahap 1, yaitu pembentukan ion hidroperoksida. Tahap 2, yaitu penyerangan ion hidroperoksida terhadap boron. Tahap 3, yaitu migrasi karbon dari boron ke oksigen. Tahap 4, yaitu hidrolisis alkoksi boran. Oke, langsung saja kita bahas tahap-tahap oksidasi ini pada slide selanjutnya. Baik teman-teman, pada slide ini saya akan menjelaskan tahap 1, yaitu pembentukan ion hidroperoksida. Hidrogen peroksida akan diubah menjadi ion hidroperoksida dalam suasana basah. Suasana basah ini ditunjukkan pada reaksi yaitu adanya ion OH-. Ion OH- akan mengambil H+ dari hidrogen peroksida, sehingga membentuk H2O atau air dan membentuk ion hidroperoksida. Nah, nantinya ion hidroperoksida ini yang terbentuk akan menyerang boron pada tahap 2. Tahap 2. Penyerangan ion hidroperoksida terhadap boron. Ion hidroperoksida yang telah terbentuk pada tahap 1 akan menyerang boron. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena orbital 02p dari boron menjadikannya bersifat elektrofilik. Elektrofilik ini berarti spesies yang suka elektron, sehingga nukleofil ion hidroperoksida yang kaya akan elektron mampu menyerang boron. Akibat dari penyerangan ini akan membuat boron bermuatan negatif. Nah, kombinasi muatan negatif pada boron dan ikatan oksigen-oksigen lemah menyebabkan gugus alkil bermigrasi dari boron ke oksigen pada tahap 3. Tahap 3. Migrasi ikatan karbon dari boron ke oksigen. Karbon bermigrasi dengan pasangan elektron dalam ikatan karbon-boron menjadi elektron di ikatan karbon-oksigen, yang ditandai dengan lepasnya ion hidroksida. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya muatan negatif pada boron dengan adanya ikatan lemah antara oksigen-oksigen. Bisa dilihat pada keadaan transisinya. Terdapat garis putus-putus antara karbon dengan boron, kemudian karbon dengan oksigen, lalu oksigen dengan oksigen. Hal ini menunjukkan bahwa nantinya akan terjadi perpindahan antara ikatan karbon dengan boron menjadi karbon dengan oksigen, kemudian disertai dengan lepasnya ion OH-. Hal ini terjadi karena untuk membentuk suatu zat antara yang lebih stabil bernama alkoksiboran, di mana alkoksiboran ini tidak terdapat muatan karena telah terjadi pelepasan ion OH- dari senyawa sebelumnya. Nah, zat antara alkoksiboran yang terbentuk akan mengalami hidrolisis kemudian menghasilkan alkohol pada tahap 4. Tahap 4. Hidrolisis alkoksiboran. Hidrolisis alkoksiboran akan memutus ikatan oksigen boron
untuk menghasilkan alkohol. Alkoksi boran yang terbentuk dari hasil reaksi tahap 3 akan dihidrolisis oleh H2O. Kehadiran H2O akan memutus ikatan antara oksigen dengan boron, kemudian oksigen akan berikatan dengan H, dan H2B akan berikatan dengan OH. Kemudian menghasilkan produk alkohol yang bernama trans-2-metil siklopentanol serta senyawa H2BOH. Selanjutnya, mari kita lihat hasil optimasi menggunakan Gaussian dan Gauss view untuk tahap 4 ini. Oke teman-teman, marilah kita lihat hasil optimasi pada reaksi hidrolisis alkoksi boran. Nah, kondisi ini merupakan kondisi awal reaksi hidrolisis alkoksi boran, di mana pada kondisi awal ini adanya H2O akan langsung memutus ikatan antara oksigen dengan boron. Selanjutnya, marilah kita lihat bagaimana kondisi optimumnya. Pada kondisi optimum ini telah terlihat bahwa terbentuk dua senyawa, yaitu senyawa alkohol dan senyawa H2BOH. Kemudian bagaimana sih proses optimasinya? Baik, marilah kita lihat bagaimana proses optimasi tersebut berjalan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bagaimana kedua senyawa tersebut akan selalu bergerak untuk mencapai keadaan yang paling optimal.